Itu hadirin. Dan ternyata keluarga Abu Bakar itu punya peran penting di dalam hijrah. Berperan semuanya. Ada Abdullah bin Abu Bakar, ada Asma binti Abu Bakar. Dari Abdullah itu tugasnya ngasih tahu apa yang dilakukan oleh orang Quraisy. Jadi Abdullah di Mekah gitu ya, itu mengambil informasi orang Quraisy ini kemana, mencari Muhammad Rasul kemana. Kemudian sore hari Abdullah ke gua menginformasikan kepada Rasulullah. Kemudian yang paling berjasa juga adalah Asma, seorang wanita yang menyiapkan logistik makanan itu Asma. Bahkan sesekali Asma pernah naik ke atas, Bu. Asma mengantarkan sendiri makanan ke atas, ke gunung. Itu gunung kalau naik ke atas kurang lebih 2 jam, 3 jam kalau siang, Bu. Dengan kondisi yang terjal gitu ya. Kalau malam tentunya lebih sulit, lebih lama dari itu semua. Gitu. Dan bergantian ya Abdullah dan Asma. Dan yang berjasa juga Abdullah bin Fuhairah. Ini adalah pembantu Abu Bakar, mantan beliau, menggembalakan kambing. Jadi kambing Abu Bakar banyak, itu digembalakan di bawah gunung yang di Jabal Thawr itu, kemudian diajak naik ke atas kambingnya ini. Agar apa? Agar jejak yang dilalui oleh Abdullah, oleh Abu Bakar, oleh Rasulullah dihapus dengan jejak kambing. Kenapa? Karena orang-orang Quraisy itu pintar sekali membaca jejak. Padang pasir ya. Padang pasir kan kalau orang yang lewat itu masih ada jejaknya. Ya, bisa dibaca ini arahnya kemana, mereka pintar sekali. Maka ternyata strategi Rasulullah lebih baik lagi. Dihapus semua oleh Amir bin Fuhairah. Luar biasa. Bapak Ibu sekalian, jadi ini perencanaan yang betul-betul matang dari seorang Rasulullah SAW dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Yang ketika mereka tahu, orang-orang Quraisy tahu Rasulullah telah pergi, marah mereka. Marah, Bu. Bahkan diberikan sayembara, barang siapa yang bisa mendatangkan Muhammad atau bisa membunuh atau membawa kepala Muhammad akan diberikan hadiah 100 ekor unta. 100 ekor unta. Kalau unta sekarang 1 ekornya 20 juta, 100 ekor berarti berapa hadirin? 2 M ya? La ilaha illallah. Rasulullah dihargai jiwanya dengan 2 miliar gitu. Maka dari itu semua hadirin, ini hijrah itu bukan suatu yang nyaman nikmat, tidak. Penuh pengerjaan, penuh pengorbanan, perjuangan luar biasa. Ya, ketika Abu Jahal tahu kemudian Abu Bakar juga hilang, itu Asma didatangi oleh Abu Bakar. Asma. Ya. Kemudian Abu Bakar yang kejam, yang bengis ini mengatakan, Asma, mana ayahmu Abu Bakar? Kemudian Asma mengatakan, saya tidak tahu. Tidak tahu saya, entah kemana Abu Bakar pergi. Entah kemana ayah pergi, saya nggak tahu. Berbohong hadirin boleh tidak? Nah, ya, kalau dalam kehidupan keseharian nggak boleh. Tapi dalam rangka menjaga agama, menjaga jiwa boleh. Pada waktu itu. Tapi Abu Jahal sudah terlanjur murka hadirin. Asma dipukul. Orang yang kasar, yang bengis itu memukul seorang wanita yang lembut. Pukul wajahnya. Bahkan saking kerasnya antingnya itu sampai lepas. Punya antingnya wanita itu lepas. Jadi untuk melindungi Rasulullah dan Abu Bakar gitu ya. Kalau hanya sekedar ngasih makanan, nyiapin kan sesuatu yang sederhana. Tapi ini luar biasa gitu. Penderitaan yang ditanggung oleh Asma. Gitu ya. Dan hijrah dimulailah hijrah ini, dan ini yang paling unik adalah kecintaan Abu Bakar kepada Rasulullah. Abu Bakar luar biasa. Begitu sampai ke Jabal Thawr hadirin, ke Gua Sur, apa yang terjadi? Yang dilakukan oleh Abu Bakar di Jabal Thawr itu adalah pertama kali masuk beliau. Rasulullah mau masuk duluan dilarang. Biar Rasul, aku yang masuk duluan. Ketika sudah masuk kemudian itu seluruh pojok dari gua itu diperiksa oleh Abu Bakar. Kaki beliau membuka seluruh lubang-lubang yang ada. Kemudian lubang itu ditutup semua, kemudian masuk di situ. Kenapa? Takut di situ ada ular, ada kalajengking gitu kan, supaya Rasulullah aman. Singkat cerita, 3 hari di situ hadirin, Rasulullah istirahat di situ, dan lihatlah kedekatan Abu Bakar dengan Rasulullah. Abu Bakar duduk, kemudian Rasulullah lelah,
dan tertidur di paha Rasulullah. Diriwayatkan walaupun di dalam riwayat yang sangat lemah, di dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan bahwasanya kala itu ketika Rasulullah tertidur di paha Abu Bakar, datang seekor kalajengking kemudian menyengat Abu Bakar. Kesakitan Abu Bakar itu kemudian menangis. Meneteslah air mata Abu Bakar kepada pipi Rasulullah. Kemudian Rasulullah terbangun. Bayangkan hadirin ya, orang melindungi segitunya gitu ya, sampai disengat oleh kalajengking gitu. Tapi dia tidak berteriak. Kenapa? Takut terbangun Rasul. Takut terbangun, betul. Saking cintanya Abu Bakar pada Rasulullah. Sehingga kemudian Rasulullah terbangun, ada apa? Terbangun Bu, apa? Kemudian Abu Bakar mengatakan, ada kalajengking menyengat saya wahai Rasul. Kemudian dibacakan doa dan diludahi oleh Rasulullah. Kemudian luar biasa Allah berikan kesembuhan. Itu hadirin, kemudian yang menjadi masalah besar adalah orang-orang Quraisy itu mengejar semuanya. Mengejar hadirin. Mengejar ke situ, bahkan sudah berada di depan gua. Yang ketakutan adalah Abu Bakar. Abu Bakar sudah sangat khawatir, mengkhawatirkan, bukan khawatir pada diri sendiri saja, tapi khawatir pada Rasul, bersama Rasul. Gitu ya. Kemudian Allah utus tentara Allah, itu ada burung merpati, hadirin tahu burung merpati tahu ya? Itu ada di depan gua, ada sarangnya itu, sarangnya masih utuh, telur dan anaknya masih utuh. Kemudian di sampingnya ada laba-laba di situ. Laba-laba yang utuh belum terkoyak. Menandakan apa? Menandakan bahwasanya di dalam itu Bu, tidak ada orang, betul. Kalau ada orang udah rusak ini, binatang ini sudah enggak ada. Orang Quraisy melihat, oh, enggak mungkin ada, enggak usah kedap. Apa ini? Kelamaan, langsung turun dan Allah berikan keselamatan gitu ya, luar biasa. Hadirin itu, dan perjalanan hijrah pun dimulai. Ini Abu Bakar selalu ketika hijrah di depan, di belakang, depan, belakang ya. Ini ditemani oleh Abdullah bin Uraikid. Ada Abdullah bin Uraikid itu orang musyrik ya. Orang musyrik dari suku Du'ail ya. Itu tidak peduli, yang peduli dia, yang dipikirkan oleh dia adalah bagaimana menjadi pemandu, menjadi guide, mendapatkan uang sudah. Pandu oleh Abdullah bin Uraikid. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian lihat di dalam peta, itu peta hijrah Rasul itu berbeda dengan peta perjalanan kafilah dagang. Betul, berbeda Pak. Jadi itu arahnya ke selatan dulu, kemudian baru ke pesisir pantai, terus menyusuri Laut Merah, kemudian nanti berbelok ke timur, terus kemudian ke depan nanti ke pesisir pantai banyaknya. Ini aman di situ. Hadirin, semua orang ingin mengejar Rasulullah, ingin mendapatkan 100 ekor unta. Semua orang mengejar Rasul. Bahkan kisahnya Suraqah itu tahu hadirin ya. Suraqah bin Ju'sum pada waktu itu sedang berada di kaumnya, sedang ngobrol dengan kaumnya, kemudian memberitahu, ada pembantunya memberitahu, wahai Suraqah, itu ada orang yang lewat melintas 3 orang. Bisa jadi itu Muhammad. Suraqah. Ternyata Suraqah punya strategi. Ya, ia tahu itu pasti Muhammad, tapi ditutupi oleh dia. Dia mengatakan, bukan, itu bukan Muhammad. Gak mungkin lewat sini, itu seorang tadi yang sedang mencari untanya hilang. Padahal dia ungkapkan itu agar orang lain tidak mengejar. Pengen dia yang ngejar ke sana. Sudah ngobrol lama, kemudian lewat pintu belakang, Suraqah dengan kudanya kemudian mengejar Rasulullah dengan Abu Bakar. Apa yang terjadi hari ini? Sudah dekat gitu ya. Sudah dekat Suraqah dengan kudanya, dengan pedang terhunus. Kemudian apa? Rasulullah tahu dikejar. Abu Bakar yang ketakutan. Wahai Rasulullah, ja'at talab. Wahai Rasul, ja'at talab. Wahai Rasul, itu ada yang ngejar. Itu ada yang ngejar, wahai Rasul. Rasulullah tenang saja. Yang dilakukan oleh Rasul malah membaca Al-Quran, Bu, Pak. Tahu, biarin aja lah, baca Quran terus. Rasulullah baca Quran dengan khusyuk. Ini juga memberikan pelajaran pada kita bahwasanya dalam perjalanan kita ini harus ada mushaf yang menemani kita, Bu ya, kita baca Quran. Mungkin Bapak Ibu sekalian di kendaraan, ya kan, pesawat, di kereta api, di kendaraan, kemanapun sedang perjalanan kita baca Quran. Rasulullah baca Quran. Kemudian keajaiban terjadi, mukjizat terjadi. Rasulullah berjalan terus, Suraqah mengejar, sudah dekat sekali. Kurang lebih ya mungkin berapa meter, mungkin
ya 30 meteran, kemudian kuda yang ditunggangi oleh Suraqah nggak bisa bergerak. Begitu mau maju terpelanting Suraqah, jatuh dan muncul rasa takut. Naik lagi mau maju terjatuh lagi. Kemudian gemeteran, Rasulullah semakin dekat dan dia gemeteran. Kemudian dia Muhammad al-aman, wahai Muhammad, tolong berikan jaminan keamanan bagi saya. Muhammad, tolong berikan jaminan kepada saya, takut saya. Gitu ya. Ada Abu Bakar, ada Abdullah bin Uraik, kita temannya kan, takut mereka malah mencelakakan Suraqah. Akhirnya Rasulullah, ya Abu Bakar, tulis, ya ini adalah jaminan keamanan dari Rasulullah untuk Suraqah. Luar biasa, manusia agung itu tidak membahayakan orang lain. Dengan syarat Suraqah untuk tidak memberitahu kepada orang yang lewat sini bahwasanya Rasulullah lewat sini. Abu Bakar, syaratnya adalah engkau tidak ngasih tahu. Tidak dikasih tahu, Bu. Ya, kemudian Rasulullah dan Abu Bakar berlalu, kemudian orang-orang ngejar itu dilindungi oleh Suraqah. Bayangkan hadirin, orang yang tadinya mau membunuh, melihat kelembutan Rasul, jaminan keamanan Rasul, melindungi Rasul, tidak dikasih tahu, sehingga kemudian sampai sana, sampai ke Madinah, selamat sampai di Madinah. Hadirin Bapak Ibu sekalian, jadi hijrah itu memang perlu pengorbanan gitu ya, tidak sesederhana yang kita bayangkan. Hijrah itu memang indah, bagus, tapi di dalamnya terdapat pengorbanan-pengorbanan. Ada kisah dalam hijrah ini Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi, Bapak Ibu sekalian pernah mendengar ya? Suhaib Ar-Rumi ini orang asing yang datang ke Mekah dari Rumi. Rumi ini kurang lebih di daerah Syam di sana gitu ya. Datang ke Mekah itu dalam kondisi tidak punya apa-apa, miskin. Bertahun-tahun di Mekah, kemudian ikut kafilah dagang ke sana ke sini, ke Syam, ke Yaman, kemana. Kemudian Allah berikan kekayaan kepada Suhaib ini. Jadi orang kaya, pedagang sukses. Yang kemudian ketika musim hijrah, Suhaib ini ikut hijrah, Bu, Pak. Suhaib hijrah, tapi di perbatasan Suhaib ini dicegat oleh orang-orang Quraisy. Wahai Suhaib, dulu kamu datang pada kami dalam keadaan miskin. Sekarang kemudian kau menjadi orang yang kaya raya luar biasa. Kemudian sekarang dengan begitu enak engkau akan meninggalkan negeri kami. Sungguh kami tidak akan membiarkanmu begitu. Akhirnya luar biasa, Bu, Suhaib mengatakan, apakah jika hartaku kuserahkan kepada kalian, kalian membiarkan saya hijrah? Ya, serahkan hartamu dulu, baru engkau silakan hijrah. Kalau begitu, silakan kau ambil itu harta saya di sana. Dikasih tahu, Bu, di Mekah, gitu, Pak. Di Mekah itu ada gudang-gudang hartanya Suhaib, kasih tahu. Setelah itu kemudian hijrah ke Madinah. Bapak Ibu sekalian, aset yang begitu banyak yang diusahakan bertahun-tahun dengan kelelahan, dengan waktu, dengan pengorbanan, kemudian ketika hijrah harus diserahkan. Luar biasa. Maka kemudian ya menurut kita kan rugi ya. Rugi tidak, Bu? Rugi ya, tapi menurut Allah tidak rugi. Begitu Suhaib ke Madinah, maka kemudian Rasulullah mengatakan, Robihal bai Aba Yahya, Robihal bai Aba Yahya. Sungguh telah engkau beruntung wahai Abu Yahya, sungguh engkau telah beruntung wahai Abu Yahya. Abu Yahya itu Suhaib. Jadi mari kita rubah persepsi kita bahwasanya keuntungan itu harta. Ternyata tidak. Ada yang lebih jauh utama dari itu semua. Ya, bagaimana harta yang dikumpulkan, yang dicintai, yang dengan susah payah itu kemudian ditinggalkan, kemudian lebih utama daripada itu adalah Allah dan Rasulnya dalam hijrah. Suhaib Ar-Rumi. Makanya dalam hadis disebutkan, ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah bahwanya sil'atallah, barang-barang milik Allah itu mahal. Mahal sekali. Barang-barang milik Allah itu mahal. Kemudian itu harta ditinggalkan. Kemudian kita lihat juga para sahabat yang lain bukan hanya harta yang ditinggalkan, meninggalkan keluarga, anak dan istri. Ada yang namanya Abu Salamah. Abu Salamah, kemudian Ummu Salamah. Ini Abu Salamah, Ummu Salamah, anaknya Salamah. Anaknya masih bayi, masih kecil. Bertiga ini mau hijrah, tapi di perbatasan dicegat, Bu. Ya. Kemudian keluarga dari istrinya, dari Ummu Salamah ini mencegat. Ayo Abu Salamah,
Jika engkau mau hijrah, hijrah aja, pergi aja. Tapi tinggalkan anak kami bersama kami. Istrimu nggak boleh pergi. Dilarang bu istrinya pergi. Ya, itu Bani Mughirah melarang istrinya pergi. Bahkan bukan istrinya saja yang dilarang pergi, anaknya yang masih bayi juga tidak boleh pergi. Sehingga terjadi perebutan luar biasa bu. Pada waktu itu juga ada keluarganya dari Ummu Salamah, Abu Salamah, yang kemudian mengatakan, kalau kalian melarang istri Abu Salamah silakan aja, karena itu hak kalian. Tapi ini Salamah, cucu kalian, anak kami juga. Tarik sana sini bu. Bayi yang kecil tarik sana sini. Akhirnya dalam satu riwayat bayi ini cacat dalam satu riwayat. Katanya cacat gitu ya. Kemudian sedih tidak bu ini pergi sendiri ke Madinah. Abu Salamah meninggalkan istri dan anaknya. Kemudian diriwayatkan Ummu Salamah ini selama setahun menunggu di tempat itu bu. Menunggu, menangis terus ya, menangis ingin hijrah ke Madinah, ya, ingin bertemu dengan suaminya ke Madinah. Kemudian lama kelamaan pada akhirnya ini Ummu Salamah ini diizinkan hijrah ke Madinah. Keluarganya tidak tega bu, lama kelamaan kan luluh juga hatinya ya, izinkan untuk hijrah ke Madinah. Mengetahui dari keluarga Abu Salamah mengetahui Ummu Salamah sudah diizinkan hijrah, maka keluarga Banu Asad, keluarga Ummu Salamah pun memberikan anaknya tadi itu. Akhirnya seorang wanita, bayangkan wanita dan bayi kecil mau hijrah. Hijrah bu. Ke Madinah. Madinah itu berapa kilo? Berapa kilo hadirin? 430 kilo. 430 kilo. Kalau naik kendaraan dengan kendaraan kurang lebih 5-6 jam dengan istirahatnya. Kalau kita lihat dari sejarah Rasul, itu hijrah Rasul itu kurang lebih 7 hari sampai 8 hari. Naik unta ya? Unta 7 harian. Seorang wanita ke Madinah gitu ya, menempuh perjalanan jauh. Tapi luar biasa di jalan di Tan'im ini masih satu daerah dekat ke Mekah, bertemu dengan Utsman bin Thalhah. Luar biasa bu. Kemudian Utsman bin Thalhah ini dengan kebaikannya mengantarkan Ummu Salamah hijrah ke Madinah. Tidak tega melihat seorang wanita dan anak kecil hijrah diantar oleh Utsman bin Thalhah sampai ke perkampungan Quba. Begitu sampai Quba kemudian Utsman kembali lagi ke Makkah Al-Mukarramah. Hadirin Bapak Ibu sekalian, jadi hijrah ini bukan suatu yang tanpa pengorbanan. Ternyata di dalamnya banyak sekali pengorbanan. Gitu ya. Kemudian muncul lagi di dalam kisah ini ya, yang lain juga demikian. Itu ada yang namanya Ayyash. Ayyash itu hijrah juga dari Mekah ke Madinah. Begitu sampai di Madinah ternyata dikejar oleh Abu Jahal. Jadi Abu Jahal itu ternyata pamannya Ayyash, keponakannya gitu. Kalau keponakannya tidak dibunuh sama Abu Jahal, nggak mungkin keponakannya. Hanya disuruh kembali, Ayyash kamu kembali ke Mekah. Ibumu itu nggak mau makan, nggak mau nyisir rambut, nggak mau apa-apa sebelum engkau datang ke Mekah, kembali ke Mekah. Kemudian Ayyash karena sangat cinta ke ibunya sudah sampai di Madinah. Dia cinta kepada Rasulullah dan hijrah, tapi kembali lagi Mekah. Dihalangi oleh Umar, jangan pergi sana ke Ayyash, nanti kamu ditangkap nanti kamu sama Abu Jahal. Ternyata Ayyash maksa pulang ke Mekah dan betul di jalan Ayyash ini diikat sama Abu Jahal. Dibawa ke Mekah, disiksa sepanjang jalan. Jadi kalau berbicara tentang hijrah dan pengorbanan, sudah apa yang kita berikan untuk hijrah ini? Kalau Suhaib bin Rumi meninggalkan seluruh hartanya yang begitu banyak, ya. Kalau kemudian Abu Salamah ini meninggalkan istri dan anaknya dalam hijrah ini, dan kemudian yang lain-lain juga meninggalkan pengorbanan yang luar biasa. Jadi makanya di dalam Al-Quran disebutkan innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fisabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang hijrah, orang-orang yang jihad, mereka mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. 3, iman, hijrah dan jihad. Ini tahapannya memang begitu. Keimanan sudah dipupuk di Mekah, kemudian hijrah, kemudian jihad. Tidak mungkin orang yang senang dengan dosa, berkubang dosa, kemudian keluar-keluar menggelorakan, meninggikan kalimatullah lewat jihad, tidak bisa.
Hanya harus keimanan, kemudian hijrah, baru kemudian muncul jihad di situ. Kemudian ulama memberikan satu kaidah bahwasanya disebutkan man taraka syai'an lillah awadallahu khairan minhu. Jadi kaidahnya, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan memberikan sesuatu yang lebih baik baginya dalam hijrah ini. Baik, mudah-mudahan itu, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita termasuk orang yang hijrah secara maknawi, Bu ya. Hadirin, hijrah secara maknawi ini adalah kita hijrah dari yang baik menuju lebih baik lagi, yang buruk menuju kebaikan. Dan ini yang kemudian dikatakan oleh Rasulullah, la hijrata ba'dal fath walakin jihadun wa niyatun. Tidak ada lagi hijrah secara fisik, secara Fathu Makkah, tetapi yang ada adalah jihad, yang adalah niat yang baik. Dan hijrah maknawi ini tidak terputus. Selama kita masih bernafas, selama kita masih ada, maka kita harus munculkan semangat hijrah itu sendiri sampai taubat terputus, dan taubat terputus sampai matahari terbit dari arah barat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beriman, hijrah dan berjihad meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala.